Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang salat Jumat hamba Allah yang mulia, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa yang berarti al-khawfu minal jannah, rasa takut kita terhadap ancaman Allah. Wal amal bitanjil, beramal sebagaimana Allah contohkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Bersyukur ala jazil, bersyukur terhadap nikmat Allah. Waridho bil qalil, ridho terhadap yang sedikit. Dan takwa yang berarti wal istidadu li yaumil mahid, mempersiapkan diri kita untuk kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Dengan bekal takwa inilah kita akan menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah, sebagaimana Allah telah berfirman di dalam ayatnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang mulia di sisi Allah di antara kita adalah hamba yang bertakwa kepada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah bukan saja kepada kita sebagai umat Islam, tapi kepada seluruh manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tidaklah Allah mengutus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kepada seluruh manusia, memberikan kabar gembira, memberikan peringatan kepada kita, akan tetapi kebanyakan kita tidak mengetahui. Bahkan di dalam ayat yang lain ditegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah Allah mengutus kepada Nabi kita kecuali rahmat bagi alam semesta ini. Berbicara tentang akhlak Nabi kita Muhammad SAW, Allah menjelaskan di dalam ayatnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh di dalam diri Nabi itu terdapat akhlak yang mulia, yaitu Al-Quran. Ayat yang lain juga menjelaskan akan pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan sungguh di dalam diri Nabi apakah kita akan menjadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai contoh uswah bagi kita atau tidak? Maka di dalam hadis Nabi disebutkan, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba.
Qila wa man ya'ba ya Rasulullah, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku nanti akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa ya Rasul yang tidak mau itu? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Yang mentaati Nabi maka ia akan masuk ke dalam surga, dan yang mengingkarinya dialah yang tidak mau. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ketika tiap tahun kita memperingati akan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, yang menjadikan pertanyaan bagi kita, apakah akhlak Nabi itu, karakteristik Nabi itu sudah ada di dalam diri kita, bagi kita yang mengaku sebagai umat Muhammad SAW. Maka ketika kita mengakui sebagai umat Muhammad, kita harus tahu apa karakteristik umat Nabi Muhammad SAW itu. Di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, ciri yang pertama adalah asyidda'u 'alal kufar, mereka yang keras terhadap orang kafir. Keras bukan berarti radikal, keras di dalam hal ini bagaimana kita membela agama kita, membela keyakinan kita yang sudah mendarah daging dalam diri kita ini, ketika agama kita dihina, dicaci maki dan lain sebagainya. Itulah sikap kita sebagai umat Muhammad, sikap keras terhadap mereka. Di dalam ajaran Islam, musuh janganlah kita cari. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang membenci kepada kita, agama kita, maka kita harus kasih sayang ditunjukkan bagi kemana kita saling menghormati, menyayangi, bukan saja kepada umat Islam, tapi juga kepada orang-orang non-Muslim yang hidup damai dengan kita. Dalam hadis Nabi, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'du ba'dan. Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu adalah bagaikan satu bangunan yang menguatkan atas bangunan yang lain. Kita sebagai umat Islam, maka kita tunjukkan bagaimana ukhuwah Islamiyah ini yang kuat di antara kita. Di antara kita sebagai umat Islam, tidak bolehlah kita saling menyakiti hati, menfitnah, menghina, mencaci maki, mendustakan. Maka itu bukanlah ciri kita sebagai umat Islam. Terlebih-lebih ketika kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karakteristik yang ketiga umat Muhammad itu adalah taruhum ruk'an sujadah. Mereka yang rukuk dan sujud karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang terdapat rukuk dan sujudnya tentu adalah ibadah salat. Bagi kita yang mengaku sebagai umat Islam, yang tiap tahun kita selalu memperingati akan Nabi besar Muhammad SAW, apakah dan bagaimana tentang salat kita? As-salatu wa ibaduddin, faman aqamaha faqad aqama din, wa man tarakaha faqad hadama din. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang telah mendirikan salat itu berarti dia telah menghidupkan agama itu sendiri. Tapi barang siapa yang telah meninggalkan salat, berarti mereka lah yang telah menghancurkan terhadap agama itu sendiri. Bahkan di dalam hadis Nabi disebutkan perbedaan antara orang Islam dan orang kafir itu terletak pada salatnya. Maka ketika kita mengaku sebagai umat Islam, pertanyaannya adalah bagaimana tentang salat kita. Dan pertama kali amal ibadah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah nanti adalah salat yang kita lakukan. Apabila salat ini benar,
maka akan dampak positif terhadap kehidupan dunia akhirat kita. Tapi apabila sholat ini salah, maka yang terjadi akan rusaklah amal ibadah yang kita lakukan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka marilah kita sama-sama untuk selalu memperbaiki tentang ibadah salat kita kepada Allah SWT, hubungan kita kepada Allah SWT. Karakteristik yang keempat yang dimiliki oleh umat Muhammad itu adalah yabtaguna fadlan minallah wa ridwan, yaitu umat yang mencari karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita, kehidupan dan tujuan hidup kita hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Terhadap takdir yang baik ataupun yang buruk di dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, maka dasarkan keyakinan itu karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Bila keridhaan itu yang kita dapatkan, maka hidup ini akan menuju sebuah ketenteraman. Hati kita akan menjadi lapang. Ayat Al-Quran menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kita kepada keridhaan Allah SWT. Masuklah kita ke dalam gulungan-gulungan orang yang ahli ibadah, dan masuklah kita ke dalam surganya Allah dengan ketenangan jiwa yang kita miliki, ridho terhadap apa yang terjadi dalam diri ini. Maka insya Allah hidup ini akan menjadi mudah. Segala cita-cita, keinginan kita, karena dasarnya ridho Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan menjadi ketentraman hati, ketentraman jiwa kita, seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Quran tadi. Karakteristik umat Muhammad yang kelima adalah simahum fi wujuhihim min asar sujud. Nampak dalam pribadinya, perilakunya adalah orang-orang yang berakhlak karim, pribadi yang santun, pribadi yang tawadu, pribadi yang tidak menunjukkan akan keberadaannya, baik itu status sosialnya ataupun yang lainnya. Karena itu yang harus kita miliki di dalam diri kita. Tentu hal inilah yang disebutkan di dalam hadis Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk menyempurnakan akhlak, perilaku jahiliyah menuju perilaku yang Islam. Ketika seseorang mengaku dirinya sebagai umat Muhammad, maka pertanyaannya adalah, apakah karakteristik tersebut sudah menjadi milik kita semuanya? Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, kullu umati yadkhuluna jannah illa man araf. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku nanti akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang Rasul yang tidak mau itu, yang mentaatiku mereka akan masuk surga, yang mengingkariku dialah yang tidak mau. Tentu pada kesempatan kali ini khatib mengajak kepada pribadi, kepada jamaah sekalian, marilah kita memiliki karakteristik umat Muhammad yang ada di dalam diri kita. Perayaan yang kita selalu adakan bukan hanya sebatas perayaan
Tapi bagaimana pribadi itu? Pribadi Rasulullah SAW yang mendarah daging di dalam diri kita. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan hidup kita semuanya, berkah dunia dan akhirat kita, dan kita termasuk sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة مسبكة بقسه. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرباته أجمعين. رضي اللهم على بعض الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر عمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لمن ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أجر أكبر. أقيموا الصلاة.